Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas fungsi pangkat desimal. Ini merupakan tugas dasar-dasar pemrograman salah satu mata kuliah di jurusan ilmu komputer. Ya, jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat program perpangkatan yang pangkatnya itu menggunakan pangkat desimal. Enggak, desimal juga bisa sih. Ya, jadi pertama tulis include IOStream. Nah, IOStream ini untuk memanggil fungsi seperti cout, cin, dan lainnya. Nah, lalu kemudian include lagi math.h. Ini gunanya untuk memanggil fungsi matematika seperti skrt yang digunakan untuk akar. Lalu yang kedua perpangkatan POW. Ya, langsung lanjut saja. Jadi fungsinya lalu kita tulis using namespace std. Ya, ini untuk mempersingkat di cout-nya ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nulis std di depan cout. Selanjutnya, karena fungsinya sudah ditentukan yaitu double pangkat, kita tulis fungsinya di sini. Nah, ini merupakan parameternya. Parameternya ini tipe datanya double. Lalu selanjutnya kita tulis integer main buat kurung, tutup kurung, kurung kurawar. Ya, ini double AB. Double ini adalah tipe datanya. Ini untuk menuliskan beberapa angka di belakang koma. Ya, double ini lebih rinci daripada float. Lalu selanjutnya cout, masukkan nilai. Ya, ini untuk menampilkan output nanti di programnya. Jadi yang keluar nanti masukkan nilai. Nah, untuk cin ini kita menginput nilai. Jadi menginput nilai A, nilainya sesuka kita sih. Lalu selanjutnya cout endl. Nah, ini untuk apa ya bahasanya, memberi ruang atau enter lah. Ini memberi ruang ke bawah. Lalu selanjutnya cout, masukkan nilai pangkat. Nah, ini kembali cin lagi, kita masukkan nilai pangkatnya berapa. Lalu cout endl hasil. Lalu cout hasil. Nah, ini pangkat ini merupakan fungsi di atas ini tadi, fungsi ini. Jadi otomatis nanti langsung dikembalikan ke fungsi ini. Jadi cout endl. Nah, ini dia fungsi untuk bilangan desimalnya. Jadi pangkatnya itu bukan pangkat ini, double y ini sama dengan n dikali log x return xp y. Nah, itu tadi sedikit video tutorial tentang pangkat desimal. Selanjutnya ini tugas array. Ya, ini tugas array. Jadi kita diminta untuk membuat array, fungsi array. Ya, fungsinya fungsi nilai balik namanya. Ya, jadi sama seperti tadi, kita tulis headernya dulu. Buat headernya dulu include IOStream, ya sudah dijelaskan tadi, untuk memanggil cout, cin, dan sebagainya. Lalu using namespace std tadi juga sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya, nah ini fungsinya ya, void ini fungsi
yang menggunakan nilai balik. Nah, ini integer x. Integer x ini berarti nanti tipe data dalam arraynya ini integer. Integernya ini bilangan bulat. Lalu selanjutnya integer y. Selanjutnya tuliskan lagi integer n y. Y ini berarti nanti jadi elemen arraynya. Elemen arraynya berarti dia tipe datanya integer. Lalu ada integer m y sama dengan y-1. Lalu kita buat pengulangannya. Pengulangan menggunakan for. Nah, integer i sama dengan 0, i kurang dari y, i plus plus. Ini untuk pengulangan decrementnya. Lalu selanjutnya n i, ini arraynya, elemen arraynya i sama dengan x, elemen arraynya m min. Nah, ini untuk pengulangan increment nanti. Jadi kita nanti diminta supaya penulisan arraynya itu terbalik ya. Jadi yang tadinya 3 2 1 6 ini 5 ya. 3 2 1 6 5 nanti ditampilkan dengan 5 6 1 2 3. Itu. Ini sudah buat pengulangannya. Kita buat outputnya nanti cout x 0. Jadi nanti yang pertama yang keluar adalah 5. Jadi sebelumnya ini yang keluar adalah angka 3 karena tidak menggunakan fungsi nilai balik. Tidak menggunakan pengulangan ini. Jadi angkanya tidak dibalik. Jadi sebelumnya tadi yang keluar 3, tapi karena nilainya dibalik, elemen arraynya dibalik, yang keluar adalah angka 5. Oke. Itu sedikit tutorialnya. Nah, sekarang kita coba compile yang tugas pangkat desimal tadi. Kita compile. Ya, sukses. Lalu kita run. Nah, di sini masukkan nilainya. Misalnya 9. 9. Nah, lalu masukkan nilai pangkatnya. Karena yang diminta dari pangkat desimal, kita coba pangkat desimal 0,5. Ya, itu outputnya. Hasil 9 pangkat 0,5 atau setengah sama dengan 3. Lalu kita coba output yang tugas ini. Tugas array. Kita compile. Masih menunggu. Ya, berhasil. Kita run. Nah, ini dia. Tiga 2 1 6 5. Oh, ini jadi ada yang salah tadi. Maaf. Coba kita seperti ini kan. Sukses. Kita coba run. Nah, malah jadi seperti ini. Itu tadi ini ada sedikit kesalahan ya. Ya tadi betul 5.